I'm sleepwalking, so help me. I can't stop, I can't go. Like an out of water torpedo. Something's breaking and I don't know what to do. But what I do know is that I need you to help me. I can't stop, I can't go. Like an out of water torpedo. Something's breaking and I don't know what to do. Am I breaking down? Or am I breaking down? I've been thinking about the years to come, because I haven't liked this one that much. A million doors and everyone's been shut. Don't you tell me everything's okay, 'cause I'm not even listening to you anyway. I know I've said a lot of things in my past, but thoughts and feelings, oh, they never last. I'm sorry for the way I've treated you. I really know what to do, 'cause it all goes down. It's true. That statement is long overdue. It's not a bad thing, just an observation. Posted by my mind, I'm guilty by association. It all falls down, I know. So just sit back and enjoy the show. Nothing to do but accept and allow. What goes up will always fall down. Every now and then, all my time seems to bend. And it feels like sleepwalking will never be my friend. Every now and then, all my days feel like they're all the same, because I am sleepwalking just the same as yesterday. So help me, I can't stop, I can't go. Like an out of water torpedo. Something's breaking and I don't know what to do. But what I do know is that I need you to help me. I can't stop, I can't go. Like an out of water torpedo. Something's breaking and I don't know what to do. But what I do know is that I need you to help me. I can't stop, I can't go. Like an out of water torpedo. Something's breaking and I don't know what to do. Am I breaking down? Or am I breaking down? See the flame dancing in the shadows. I got in line that we will follow. Darkness rise, stretch into the morrow, until the moon's all high below. All I want is for you to see our future lies here. Welcome home. Welcome home. I need you here. Ooh.
been stuck in the in-between. Been trying to find an answer for the last 3 weeks. I can't go back. I can't go back. Always been a dreamer on a crazy ride, but it feels like I've been waiting at the end of the line. I can't go back. I can't go back. Now I finally know I used to be where I wanna go. Now I finally know. Oh, I can't believe it only gets better and better and better every single day of my life. Oh, I can't believe it only gets better and better and better every single day of my life. Through all of the change I made, I won't go chasing the good old days, 'cause it only gets better. It only gets better. I took a leap of faith just to find my way. It might not be tomorrow, might not be today. I can't go back. I can't go back. Now I finally know I used to be where I wanna go. Now I finally know. Oh, I can't believe it only gets better and better and better every single day of my life. Oh, I can't believe it only gets better and better and better every single day of my life. Through all of the change I made, I won't go chasing the good old days, 'cause it only gets better. It only gets better. Finally know who I used to be, where I wanna go. Now finally know. Now I finally know who I used to be, where I wanna go. Now finally know. Oh, I can't believe it only gets better and better and better every single day of my life. Oh, I can't believe it only gets better and better and better every single day of my life. Through all of the change I made, I won't go chasing the good old days, 'cause it only gets better. It only gets better. It only gets better. Well, let's sing a song. What can we sing? My memory is not like the other one. Turn to strike my face. Always second place. Tell me again, why is it I never can do anything right? Complicated theories of life, sarcastically. But we both know the way it's gonna go. In the same way, maybe I'm not all that you thought. And we don't move like we used to do. In the same way, maybe you're not such a hot rod. Take back again all that I ever was. It was only just a phase. I never thought of it that way. But what do I know? I'm sorry for not wanting to be your decor.
Run around in the sunshine, baby, I'm chasing you. Got a smile that tastes like daisies, that yellow, purple, and blue. Yeah, everybody's still talking about the president, but I'm just over here and thinking how you're heaven sent. You got me living on your loving, drunk all of a sudden, whoa. I've been around, I've seen every kind of lover, a fool and technicolor, but now I wanna shine with shades of you. Run around in the backyard, baby, what's on your mind? What's on your mind? Tell me what's on your mind. Hypnotized, but really, can you blame me? I'm tangled up in your vine. Up in your mind, tangled up in your mind. You got your green jeans, purple lip and orange car. You got that yellow jacket, Carolina blue guitar. You got me living on your loving, drunk all of a sudden, whoa. I've been around, I've seen every kind of lover, a fool and technicolor, but now I wanna shine with shades of you. Just float on down, got me lying on a cloud, right here on the ground, but now I wanna shine with shades of you. I wanna shine, let me shine with shades of you. I wanna shine, let me shine with the shades of you. I wanna shine with the shades of you, the shades of you. I wanna shine, let me shine with the shades of you. I wanna shine, let me shine with the shades of you. I wanna shine with the shades of you. I've been around, I've seen every kind of lover, a fool and technicolor, but now I wanna shine with shades of you. Just float on down, got me lying on a cloud, right here on the ground, but now I wanna shine with shades of you. I'm lying wide awake since the lights went out. I don't even know what it was all about. Blowing up a storm, I cling to the bow. I don't know if anything can save us now, so I let go. I'm done with all we do for sure, 'cause we both know there's no reason left to lie. Out in the cold, crossing all the wires. Here comes the fire, it's out of control. Flames are getting higher. Here comes the fire. Let it fall apart, baby, let it burn. Call me your love, I call you a liar. Here comes the fire. Am I the only one with a pair of eyes? I see only lows, you see nothing but highs. It's time to go, I'm climbing up from below. We both know
flames are getting higher. Here comes the fire. Let it fall apart. Baby, let it burn. Call me your love, I call you a liar. Here comes the fire.
Are you feeling heavy? Do you have a weight on your back that's too hard to carry? The end is you still in your tracks. Well, tell me, are you hurting? Do you have a burden like a chain on your neck? Well, let me tell you something. You don't have to live like that. No, one soul could never make it alone. But if we all stand together, then we're stronger than one. When your world starts to crumble, you don't have to run. 'Cause if we all stand together, then we're stronger than one. And have you been rejected? I promise I've been there too. I know how it affects you, every single thing that you do. Are you broken hearted, feeling disregarded, like you got nothing left? Well, let me tell you something. You don't have to live like that. No, one soul could never make it alone. But if we all stand together, then we're stronger than one. And when your world starts to crumble, you don't have to run. 'Cause if we all stand together, then we're stronger than one. And when you're down, when you're caught out in the rain, when you're not feeling so strong, there and then, no matter when there is a hand, you can always count on. Take my word, when it hurts so bad, and you're not sure what to do, it doesn't have to be up to you. No, 'cause one soul could never make it alone. But if we all stand together, then we're stronger than one. And when your world starts to crumble, you don't have to run. 'Cause if we all stand together, then we're stronger than one. I can tell that you are out of luck. You've lost everything you love that made you whole. Just a shadow of your former self. There's nowhere for the flame in your soul. You gotta see you can fight this. Just take a breath and ignite it. You'll feel love, fill your lungs. You just gotta believe. So come and rest your head on me if you feel alone. 'Cause I can better find you falling on your own. I'll do anything if I see the signs. You deserve to shine with a blinding light. So come and rest your head on me if you feel alone. There's a cloud as black as night in your mind, but I'll do everything I can to help you find gold, linings of gold. You gotta see you can fight this. Just take a breath and ignite it, and you'll feel love, fill your lungs. Just gotta believe. So come and rest your head on me if you feel alone. 'Cause I can better find you falling on your own. I'll do anything if I see the signs. You deserve
deserve to shine with a blinding light. So come and rest your head on me if you feel alone. You gotta see you can fight this. I'm telling you, you can fight this. You're strong enough to ignite it if you can believe. So come and rest your head on me if you feel alone, feel alone. 'Cause I can never find you falling on your own. I'll do anything if I see the signs. You deserve to shine with a blinding light. So come and rest your head on me if you feel alone, low. So come and rest your head on me if you feel alone, feel alone, feel alone. When I am an old man with children at my feet, I remember her heart and the way it used to beat. That's alright. That's alright. When the rain comes falling and you've got nowhere to hide, who needs dry clothes anyway when I've got her by my side? That's alright. That's alright. And if the whole world is on your shoulders, I'll hold you tight. Who cares if we're growing older? I'm by your side. I mightn't be the one that your parents want to see. I'll pick you up in my car, bring you home safely. That's alright. That's alright. When there's miles between us and I'm working while you sleep, far side of the world, babe, you're my girl to keep. That's alright. That's alright. And if the whole world is on your shoulder, I'll hold you tight. Who cares if we're growing older? I'm by your side. Come with me, come with me, come with me. You're all that I need. Come with me, come with me, come with me. You're all that I need. Come with me, come with me, come with me. You're all that I need. Come with me, come with me. I am yet to find you. I hope you're by yourself. You're a dream yet to come true, unlike anybody else. That's alright. That's alright. When the whole world is on your shoulder and the winds start growing colder, baby, why don't you come over? That's alright. You be faith and I'll be doubt. I
I've been living in the silver lounge, clouds hanging all over your city lights now. If you would stay, I'd tumble down. I think something in my brain could click, sound somewhere underneath my shoes might stick around. It feels too sweet. But I don't wanna be alone right now. Just stay a little bit longer. Won't you wait until I get stronger? Then go break my heart again. I can sing and play along for now. Through the parts when everything's higher, till the stars come out like choirs. You can leave me in the end, but you don't gotta be in uptown. And I don't wanna be alone right now. So you be grace and I'll be sin. From the way I heard the story told, you can save me for a day, I know. And I'm no snake, no, I'm just love's chameleon. I don't need to be like anyone. I can be only the one you want, if you want. But I don't wanna be alone. Just stay a little bit longer. Won't you wait until I get stronger? Then go break my heart again. I can sing and play along for now. Through the parts when everything's higher, till the stars come out like choirs. You can leave me in the end, but you don't gotta be uptown. And I don't wanna be alone right now. Right now, just stay a little bit longer. Won't you wait until the pain's gone before you go break my heart again? I can sing and play along for now. Through the parts when everything's lighter, till the stars come out like choirs. You can leave me in the end, but you don't gotta be in uptown. And I don't wanna be alone. You don't gotta be in uptown. And I don't wanna be alone right now. Wake the dawn before the light is gone. Come with me, come and shine along.
Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Hai Sobat Sehat, selamat pagi, apa kabar? Kita sudah berada di tanggal 13 ya, dan hari ini hari Selasa di awal minggu. Gimana Sobat Sehat? Mungkin saat ini masih semangat-semangatnya ya. Semoga semangat sampai nanti hari Minggu. Nah Sobat Sehat, di luar kota Jogja mungkin saat ini cukup terang ya Sobat Sehat ya. Dan mungkin buat Sobat Sehat yang ada planning untuk keluar rumah, jangan lupa keluar rumah saat sibuk saja ya Sobat Sehat. Maksudnya itu saat ada kebutuhan. Mungkin ada hal yang harus dibeli atau mungkin juga ada pekerjaan yang mungkin harus diambil di kantor terus dibawa ke rumah, tetap jaga protokol kesehatan. Karena saat ini Sobat Sehat kita masih berada di situasi PPKM. Nah, ini lockdown-nya Indonesia ya Sobat Sehat ya. Tapi gimana sih Sobat Sehat, kita akan membahas mengenai PPKM ini sendiri, dan pembicara kita saat ini sudah hadir bersama kita semua. Nah, Sobat Sehat masih di segmen COVID Stop, efektifkah PPKM Mikro dalam pengendalian COVID-19? Bersama Dr. Riris Andono Ahmad MPH PhD, Epidemiologi Ketua Pusat Kedokteran Tropis FKKMK UGM, dan acara hari ini akan dibawakan oleh Dr. Riris Andono Ahmad. Mohon maaf Sobat Sehat, maksud kami Lutfi Azizah Tunisa Esket MPH, yaitu dosen HBS FKKMK UGM, dari Pokja Posbindu dan Literasi Kesehatan HPU FKKMK UGM. Nah, buat Sobat Sehat yang ingin bertanya, bisa langsung saja komen di kolom komentar kita, atau nanti Sobat Sehat bisa DM di Instagram kita di Reisa Radio UGM. Baik, mungkin tanpa menunggu waktu ya Sobat Sehat ya, langsung saja bersama Mbak Lutfi. Halo Mbak Lutfi. Halo Mbak Gita. Pagi. Selamat pagi, Mbak Lutfi, kabarnya sehat ya Mbak? Sehat. Saya pakai Oke. masker, mohon maaf ya. Iya, tidak apa-apa Mbak. Oke Mbak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya yang di IG, di website, di Zoom, ataupun di aplikasi radio. Di sini kita sudah ada Pak Doni. Selamat pagi Pak Doni. Selamat pagi Mbak Lutfi, apa kabar? Baik Pak, Pak Doni apa kabar? Baik. Ini saya perlu menyalakan kamera atau tidak? Mbak Gita perlu kamera nggak Mbak? Karena radio, soalnya saya membayangkan radio kan nggak ada wajah. Iya Pak, mungkin senyamannya dari Bapak Dr. Riris. Oke, baiklah. Apa kabar semua? Sudah sarapan? Belum Mbak? Alhamdulillah sudah Pak Riris. Aduh, nanti pertanyaannya tidak berbobot kalau belum makan ini. Tidak. Karena katanya itu logika mengikuti logistik. Iya, habis ini dicari logistiknya. Oke, baiklah. Siapa yang nggak kenal Pak Doni? Pak Doni sudah wirawiri di TV-TV, di surat kabar, di acara-acara webinar, ngobrolin tentang COVID. Saat ini kita mau ngobrol santai aja dengan Pak Doni. Pak Doni, akhir-akhir ini kan kita di Jogja terutama ya, kasusnya naik-naiknya sampai 1.700, hampir 2.000, atau malah kayaknya terakhir 2.000 angka kematian. Terus PPKM ini sudah berlaku sejak tanggal berapa ya? 3. Nah, Ya. Menurut Pak Doni, so far sampai saat ini seperti apa sih di lapangan dengan adanya PPKM dan bagaimana dampaknya ke kasus-kasus COVID di Yogyakarta? Ya, kalau secara sains, PPKM itu memang merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Artinya kalau kita tahu pernah belajar tentang dinamika penularan penyakit, maka satu-satunya cara yang kita punya saat ini untuk bisa menghentikan penularan dengan segera itu melakukan restriksi mobilitas. Dan yang itu diterjemahkan sebagai PPKM. Nah, problemnya itu bukan pada PPKM-nya itu sendiri ya. Artinya kita masyarakat sering kemudian dibingungkan, sudah PPKM kok nggak ada efeknya. Itu satu. Nah,
Problemnya bukan apakah kita melakukan PPKM atau tidak, tetapi problemnya adalah apakah kita melakukan PPKM dengan benar. Sama seperti kita diminta dokter minum obat, cuman apakah kita sudah minum obat sesuai dengan resep dan anjuran dokter atau tidak. Nah, yang terjadi saat ini itu seperti itu. Jadi seharusnya kalau kita melakukan PPKM dengan benar, eh, kasus di DIY kan meningkat terus, baru kemarin agak turun. Terakhir sebelum kemarin itu 1.800, kemarin sekitar 1.700. Baru ada penurunan sedikit. Nah, padahal kalau kita memang melakukan PPKM dengan benar, angka penurunan minimal tidak meningkat ya, itu sudah harusnya terlihat sejak sekitar hari Kamis Jumat kemarin. Tapi sampai hari Minggu pun masih tetap meningkat. Artinya apa? Karena eh, apa yang harusnya kita lihat pada hari Minggu sampai Kamis itu merupakan kasus-kasus hasil penularan minggu sebelumnya. Jadi ya masih wajar lah 5 hari itu meningkat. Tapi begitu seharusnya di akhir minggu itu sudah ada efek dari PPKM-nya dan harus mulai mendatar dan menurun. Nah, kemarin yang terjadi tidak sampai sampai hari Minggu pun kasusnya masih tetap naik. Jadi ini yang jadi kemudian pertanyaan, apakah kita sudah melakukan PPKM dengan benar atau tidak? Jangan-jangan nggak ngefek PPKM-nya. Nggak ngefeknya bukan nggak ngefek pada penyakitnya, kebijakan itu nggak ngefek untuk menurunkan mobilitas penduduk. Itu pertanyaan besarnya. Oke. Gitu? Ya, terus Pak Doni barusan menyebutkan apakah kita melakukan PPKM yang benar. Nah, yang benar itu seperti apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan biar semuanya juga tahu kita harus aware, harus seperti apa. Yang benar itu ya yang menyebabkan populasinya itu tidak bergerak cukup besar. Kalau saya umumnya bilang untuk gampangnya itu kita M-nya itu 70% populasi itu tidak bergerak. Kenapa 70%? Itu kan semacam cakupan yang diperlukan vaksin untuk mencapai herd immunity. Karena pada level 70% itu si virusnya akan kesulitan untuk mencari orang yang bisa ditulari. Nah, kalau 70% orang tidak bergerak, akan tercipta situasi yang mirip. Virusnya kesulitan untuk mencari orang yang ditulari. Nah, dan kalau kita bisa melakukan cukup lama, saya biasanya ngomong 2 kali periode penularannya, maka seharusnya virusnya itu sudah kehabisan bahan bakar karena dia begitu orang tinggal di rumah, yang pertama terjadi pada periode pertama penularan, dia akan kemungkinan menulari orang-orang yang serumah dengan yang terinfeksi. Nah, berikutnya dia akan selesai pada periode penularan kedua, sehingga virusnya sudah nggak punya kemampuan lagi untuk menular. Nah, ini yang harus dilakukan. Caranya bagaimana? Ya berbagai macam kombinasi rekayasa sosial. Nah, dan itu sangat tergantung dengan situasi di lapangan, situasi di populasi, tergantung sosial budaya dan sebagainya. Cuman secara teknis bahwa sebagian besar populasi harus berhenti dan cukup lama berhentinya itu seharusnya menjadi target. Nah, yang terjadi di Jogja kalau saya lihat misalnya sampai terakhir kemarin orang yang ada di residensial, kalau kita menggunakan data Google Mobility, Google Mobility itu kan ada catatan tentang jenis pergerakan manusia. Nah, ada 6 kategori kalau tidak keliru. Ada yang di residensial, artinya kita bisa asumsikan dia tinggal di rumah, meskipun juga bisa jadi ada pergerakan mikro ya. Ada yang ke tempat rekreasi dan ke retail, itu yang kategori kedua. Ada yang ke grocery dan apotek. Ada yang ke tempat kerja.
ada yang di transit, jadi misalnya antar antar stasiun atau pemberhentian, dan yang terakhir itu di tempat wisata. Nah, di tempat wisata, di kantor, di tempat kerja, kemudian di transit station itu penurunannya sudah sangat signifikan. Ada sampai 40% dibandingkan situasi normal. Nah, tapi kemudian yang kemudian ada di residensial itu hanya sekitar 18%. Dan itu pun kalau dibandingkan dengan sebelum PPKM, perbedaannya hanya 2-3%. Sebelum PPKM itu sekitar 15%-an lah orang yang ada di residensial. Artinya apa? Perubahannya sangat sedikit. Jadi kemana nih orang yang sampai turun cukup drastis di kantor, kemudian di tempat wisata, kok tidak berkorespondensi dengan peningkatan orang yang tinggal di rumah sama besarnya. Nah, ini yang menjadi catatan kenapa sepertinya PPKM-nya menjadi tidak punya taring terhadap penularan di DIY. Berarti ada gap ya Pak, yang Ya, di ya. kantor turun tapi yang di residensial kok nggak naik gitu ya? Ya naiknya sangat sedikit, tidak sebanding dengan penurunan di kantor, di tempat wisata, di retail dan rekreasi. Itu meskipun tidak bisa bilang bahwa itu kemudian di total ya, tapi kan penurunan yang sangat signifikan itu tidak ada dampaknya terhadap peningkatan orang tinggal di rumah sebanding besarnya. Nah, gap-nya ini kira-kira terus kemana ya Pak, orang-orangnya ini? Itu yang jadi pertanyaan. Artinya kan sebenarnya kalau yang ada di jenis di mobilitas Google itu kan di tempat kerja, di tempat wisata, di grocery itu kan sebenarnya menunjukkan mobilitas, bukan mobilitasnya itu sendiri tetapi ujung mobilitas yaitu kerumunannya kan. Kerumunan di kantor, di tempat wisata, di grocery store. Nah, sekarang kerumunan itu sudah tidak ada di situ, tetapi kemudian pindah kemananya itu yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan tidak ke rumah, tetapi kemudian juga tidak ada dalam kategori yang ada dibuat oleh Google. Atau kalau itu yang dihitung adalah kerumunannya, jangan-jangan gap-nya ini menjadi sudah tidak berkerumun, tapi menjadi mobilitas yang individual. Apakah mungkin Pak gitu? Sebenarnya bukan, kita tidak bicara kerumunan per se ya, artinya ada orang yang tadinya di tempat kerja turun sampai sekitar 30% dibandingkan situasi normal. Kalau sebelumnya itu sebelum PPKM itu ada sekitar, sebentar saya lihat dulu. Nah, di workplaces itu 39%, tapi sebelum PPKM itu bisa hanya sekitar 5%. Naik turun lah. Itu kan cukup signifikan. Di tempat wisata juga sebelum sekitar Juni pertengahan itu tempat wisatanya itu hampir mendekati situasi normal. Sekarang sekitar 36%. Di tempat rekreasi juga demikian. Nah, itu kan Google Mobility itu sebenarnya menghitung orang-orang yang menggunakan Android, menyalakan lokasinya, dan kemudian mencatat geolokasinya itu. Jadi kemudian dia bisa melihat bahwa sebagian besar orang on average setiap hari itu ada di lokasi mana. Dan itu yang kemudian dibuat menjadi rata-rata ini. Nah, kita tidak bisa mengatakan itu kerumunan atau tidak per se karena tidak ada data tentang densitas. Cuman kita bisa melihat bahwa sebagian dari orang yang ada di populasi itu letaknya ada di mana. Nah, pada saat ini seharusnya sebagian besar orang itu letaknya ada di residensial. Tapi itu tidak terjadi. Ya, oke. Terima kasih Pak Doni penjelasannya yang
sangat komprehensif. Kawan-kawan kalau ada yang mau Semoga tidak ditanyakan, membingungkan. iya, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman di Zoom maupun di IG, di website, silahkan disampaikan kepada Pak Doni. Nanti akan saya bacakan. Oke, tadi Pak Doni bilang kalau harusnya misalnya yang di kantor, yang di wisata itu turun, harusnya di residensial naik. Nah, ini ada kenaikan di residensial walaupun tidak tinggi. Sekarang banyak ini Pak, kasusnya yang satu daerah, satu desa, satu RT, satu RW itu meningkat. Ini saya curhat aja sih di daerah saya, lagi banyak-banyaknya yang satu RT kena klaster keluarga dan tetangga-tetangganya. Ya, Ini ya, menurut Pak Doni seperti apa ini untuk mencegah biar nggak meluas di residensial? ya harus diam di tempat karena virusnya bisa bersirkulasi kalau kita juga bergerak. Kalau kita memang ingin menghentikan virusnya ya kita semua diam di rumah sehingga orang yang terinfeksi pun hanya ada di rumah juga pada saat yang bersamaan dan tidak punya kesempatan menularkan virus tersebut ke tetangga yang lain. Kalau memang ketahuan sudah positif ya dia bisa diisolasi. Entah itu di shelter komunitas atau di rumah sendiri itu juga bisa dilakukan. Tapi Halo, Pak Doni. Putus kayaknya, Mbak. Oh, putus. Oke, sambil menunggu Pak Doni, dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? melakukan protokol kesehatan. Putus. Iya, tadi agak Iya, putus, Pak. sempat terputus. Oke, baik. Jadi kalau anak Ya, putus. Oh, Pak Doni terlempar. ini Oh ya. di rumah saya agak pinggiran soalnya. Nah, jadi analoginya begini, kita selama ini pelaku usaha dan bahkan banyak dari kita yang selalu bilang bahwa loh, saya sudah melakukan protokol kesehatan sehingga saya bisa beraktivitas secara normal gitu kan. Asal 3M yang memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu dianggap kemudian kita akan aman dari penularan. Problemnya itu kan adalah prokes itu itu kan alat proteksi saja ya, semacam APD toh. Ibaratnya itu kita pakai payung ketika hujan dengan harapan kita tidak basah, ya kan? Dan memang kalau kita pakai payung ketika hujan, kemungkinan besar kita tidak basah. Tapi ketika kemudian hujannya sedang terjadi hujan badai, memakai payung saja tetap akan membuat kita basah. Ya toh, karena hujannya sangat lebat. Nah, sekarang penularannya juga sedang sangat tinggi-tingginya ibarat sedang hujan badai. Jadi kalau itu yang terjadi, satu-satunya cara ya kita harus diam di rumah. Biar tidak basah karena hujan dan biar tidak tertular oleh virus tersebut. Nah, itu yang sering orang tidak menyadari hanya karena sudah merasa mematuhi protokol kesehatan, kemudian bisa terhindar dari penularan. Kira-kira itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Doni. Kalau yang PPKM Mikro sendiri Pak, misal di level RT, RW, desa, seperti itu kan selama ini sudah ada, cuman mungkin ya belum dilakukan dengan benar seperti itu ya. Apa yang perlu diperkuat di level paling bawah desa, RT, RW? Saya rasa ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari kebijakan PPKM Mikro ya. Terutama dalam kaitannya terkait dengan asumsi intervensinya.
PPKM Mikro kan basisnya RT. Kemudian zonasinya itu waktu itu juga didasarkan pada RT, tergantung dengan banyaknya kasus yang ada di RT tersebut. Kemudian intervensinya juga pada level RT. Artinya kalau ditemukan di kasus di RT tersebut, RT itu saja yang kemudian semacam di lockdown ya, diisolasi. Tetapi problemnya adalah ada beberapa hal. Yang pertama, ketika penularannya sudah sangat meluas, itu melockdown RT yang ada kasusnya saja itu bisa menimbulkan rasa aman semu. Karena untuk bisa mendapatkan kasusnya itu kan terkait dengan kapasitas testing kita. Ya toh, kalau bagus kapasitas testingnya, tentu banyak yang ditemukan. Tapi kalau tidak, apalagi kemarin-kemarin kan angka positivity rate kita sampai 50% ada toh. Nah, artinya apa? Penularannya sudah sangat meluas, ke jumlah tes kita tidak cukup mengimbangi kecepatan penularan. Nah, dengan kemampuan testing yang terbatas, apa yang kita dilihat di level RT yang kita temukan itu tidak menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Jadi kalau kita menemukan ada RT yang ada kasusnya, kemudian kita hanya melakukan containment di RT tersebut, ya sama saja kita merasa bahwa kita sudah aman karena sudah mengatasi masalah, sementara masalahnya masih berkeliaran di mana-mana. Dan orang yang tidak di area yang dekat dengan RT yang diisolasi tersebut merasa menjadi aman. Nah, itu problem dengan PPKM Mikro. Kalau itu dilakukan pada awal pandemi ketika kasusnya masih sangat terbatas, clustering kecil-kecil, PPKM Mikro itu kebijakan yang tepat. Tapi ketika situasi penularannya sudah meluas, apalagi di DIY misalnya, itu di Bantul, Sleman, dan Kota itu sudah namanya CT4, Community Transmission Level 4, yang di WHO itu adalah level tertinggi. PPKM Mikro menjadi itu tadi sebuah intervensi yang sia-sia. Kalau intervensinya masih pada level RT tersebut. Kira-kira itu, Mbak. Oke. Iya Pak, dengan kapasitas testing yang mungkin saat ini sangat terbatas dibandingkan dengan meluasnya jumlah kasus. Nah, itu apakah ini dari yang tidak dites, misal ada yang di containment, di karantina mandiri tapi tidak dites gitu, bagaimana kita ini mau susah ya Pak untuk mendapatkan angka dan kita bisa memastikan bahwa data di lapangan itu sekian benar yang kasusnya ada di lapangan sekian gitu. Ya, saya rasa data itu menjadi hal yang masalah tidak hanya di Indonesia ya. Di negara yang paling maju pun itu juga bermasalah. Artinya kemampuan sistem untuk bisa mendeteksi dan kemudian mendiagnosis, mencatat dan melaporkan itu pasti akan jauh lebih kecil dibandingkan apa yang terjadi sebenarnya di luar sana. Itu satu, sehingga memang meskipun masih banyak PR yang harus kita benahi untuk memperbaiki kualitas data kita, itu sesuatu yang inevitable gitu. Tapi yang kedua, beyond data, sebenarnya kita masih bisa melakukan sesuatu kok. Tidak berarti kalau tidak punya data yang akurat, kemudian kita tidak bisa melakukan sesuatu. Misalnya tadi, kita melakukan deteksi kasus dan diagnosis kasus itu kan tujuannya apa toh? Tujuannya kan sebagian besar itu tidak untuk mengobati kasusnya toh. Karena sebagian besar kasusnya itu juga tidak perlu diobati. Tujuan diagnosisnya kan pada akhirnya untuk memisahkan mereka yang sakit
dari yang mereka yang terinfeksi dari mereka yang tidak terinfeksi. Nah, dengan memisahkan itu kemudian kita berharap penularannya berhenti. Worst case-nya, seandainya kita tidak bisa punya kapasitas testing yang baik, toh tetap kita bisa menghentikan virus itu kalau orang dihentikan mobilitasnya. Jadi memang selalu akan ada perdebatan atau diskursus tentang tes yang baik itu seperti apa, apakah PCR, antigen, genos dan sebagainya. Itu valid point juga pada sisi itu. Kemudian juga terkait dengan data, seberapa bagus datanya dan sebagainya, itu juga valid point. Tetapi pada situasi yang sangat kritikal seperti saat ini, memperdebatkan itu semua itu menjadi tidak ada relevansinya. Karena apapun situasinya, apakah testing kita tidak bagus, apakah data tidak bagus, kita masih bisa menghentikan penularannya kok kalau kita menghentikan pergerakan. Jadi bagaimanapun kita harus mengakui kelemahan kita, tetapi kemudian kita juga masih bisa melakukan sesuatu dan tidak hanya memperdebatkan kelemahan kita di mana dan bagaimana cara memperbaikinya. Kalau saya sih pendekatannya seperti itu, Mbak. Oke. Berarti mau gimana pun tetap kuncinya menghentikan mobilitas gitu ya, Pak? Ya, karena begitu mobilitas berhenti, kemudian virusnya juga nggak bisa jalan-jalan. Virusnya kalau tidak bisa jalan-jalan, dia tidak bisa menemukan orang lain untuk ditulari. Kan sesederhana itu sebenarnya. Sederhana menghentikan mobilitas, cuman diimplementasinya susah ya. Sederhana prinsipnya, implementasinya sudah. Ada banyak pros and cons Ya, menghentikan ya, mobilitas betul. ini. Betul. Nah, menurut Pak Doni, menyikapi pros and cons menghentikan mobility itu bagaimana? Seperti apa menurut Pak Doni? Isu yang paling utama tentu saja isu terkait dengan hak orang untuk mendapatkan kehidupan, pangan, penghidupan kan. Dan itu menjadi salah satu isu besar kenapa kemudian PPKM itu banyak ditentang. Isu yang kedua adalah isu yang tentang kesehatan tapi sedikit berbeda perspektifnya. Ada yang merasa bahwa kita tuh terlalu menakut-nakuti masyarakat. Menampilkan angka kematian, jumlah kasus yang meningkat itu dianggap menakut-nakuti. Dan seharusnya apalagi dengan PPKM, masyarakat semakin ditakut-takuti. Seharusnya yang ditampilkan adalah 97% orang akan sembuh. Itu juga menjadi debat yang tiada habisnya. Problemnya satu saja. Virusnya itu tidak bisa kita ajak berdebat. Virusnya tidak bisa kita ajak berkompromi, ya toh. Tidak bisa kita ajak ngomong, tidak bisa kita ajak saling memahami. Virusnya itu cuma punya satu aturan saja kok. Ketemu orang yang tidak punya imunitas dan menggunakan orang itu untuk kepentingannya dia. Virusnya itu juga tidak mengenal waktu. Dia bekerja 24/7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Sementara orangnya di samping sudah sibuk berdebat, tidak bisa memakai masker 24/7 juga, masih kemudian butuh kongko-kongko dan sebagainya. Jadi ya bagaimana kita bisa melawan musuh yang tidak kelihatan, tidak bisa berkompromi, bekerja 24 jam sehari hanya dengan berbagai macam keributan ini. Ya, problemnya di situ. Ya, ini ya prinsip kalau di EPID prinsip kerentanan ya Pak, menemukan inangnya yang masih rentan. Jadi kita perlu contain atau menghentikan mobilitas orang-orang yang masih rentan dan yang terinfeksi. Gitu nggak Pak? Ya. Ya. Oke. Ya. Pada saat ini ya.
Ya, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat, yang di IG, yang di website, dan di Zoom. Mumpung ada Pak Doni, atau mau bertanya langsung juga boleh yang di Zoom. Oke. Nah, kemarin ada berita kalau PPKM akan diperpanjang. Nah, ini yang diharapkan seperti apa, Pak? 6 minggu kan ya jadinya? Yang diharapkan sebenarnya begini, balik bahwa virusnya nggak bisa diajak kompromi. Virusnya itu punya satu aturan saja. Nah, dan dengan aturan yang simpel itu dia bisa menyebarkan masalah yang luar biasa besar. Dan sebenarnya dia juga bisa dihadapi dengan satu aturan saja, berhenti bergerak. Kalau kita sebagian besar dari kita, terutama mau berhenti bergerak bersama-sama selama dengan waktu yang tepat ya, 3 minggu atau 1 bulan, itu maka kita bisa mengalahkan virusnya tanpa harus babi bu macam-macam. Tadi saya mengatakan 70%, artinya 30% itu masih memungkinkan orang melakukan mobilitas untuk sektor esensial, untuk kebutuhan yang yang esensial dan lain sebagainya. Tapi yang memang tidak mobilitas, ya kita sama-sama harusnya menyadari bahwa kita itu akan selamat kalau kita bersama-sama. Kita akan tidak selamat pada akhirnya musuh kita, virus itu akan semakin mendekati kita. Sekarang kan kita merasa virusnya semakin dekat ya, ke lingkaran-lingkaran dekat kita itu semakin terasa dekat. Kalau kita tidak bersama-sama secara kolektif sebagai manusia, punya kesadaran bahwa kalau kita tidak melakukan bersama, kita akan selamat, ya kita tidak bisa mengalahkan virus itu. Nah, ketika kemudian PPKM-nya itu tidak kita lakukan secara serius, dengan waktu yang memang dibatasi ketat saja, jelas gitu, virusnya tidak akan bisa kita kalahkan. Pada akhirnya PPKM harus diperpanjang. Tetapi kalau situasinya masih sama, PPKM-nya tidak bisa menurunkan pergerakan secara signifikan, ya outcome-nya akan sama juga. Dan orang akhirnya tidak percaya terhadap kebijakan PPKM. Orang tidak percaya bahwa menghentikan mobilitas itu akan menghentikan penularannya. Padahal yang terjadi bukan bahwa PPKM itu tidak berdampak, tetapi kita tidak cukup berupaya agar mobilitas orang itu bisa berhenti secara cukup besar. Nah, ini sebenarnya problem kita 1,5 tahun ini, bahwa kita itu membuat kebijakan yang mediocre gitu, yang sangat setengah-setengah, yang kemudian kita tidak yang mengizinkan virusnya itu kemudian yang justru menguntungkan virusnya, karena kelihatannya itu kita menghentikan, tapi pada akhirnya virusnya bisa mengalahkan kita. Oke. Kalau terkait vaksin sendiri, Pak, tadi kan Pak Doni bilang 70%. Nah, itu apakah dari PPKM atau tidak ada mobilisasi masyarakat ini bisa terbantu juga dengan adanya vaksin? Ya, ultimately kalau PPKM itu kan hanya kalau kita menggambarkan itu hanya kekebalan temporer. Kita terproteksi secara temporer berdasarkan seberapa lama kita tidak bergerak. Tapi kalau kita punya vaksin, kekebalan yang kita miliki itu bisa lebih lama lagi.
Kalau kita 70% populasi itu punya proteksi, punya imunitas, maka bisa kita berharap penularan akan berhenti di populasi tersebut. Tapi itu juga butuh waktu. Hmm. Kalau 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 pergerakan kan selama kita hari ini kita bilang yuk berhenti dan 70% orang itu berhenti, efeknya kan langsung nampak. Hmm. Tapi untuk vaksin agar kita bisa mencapai 70% itu kan butuh waktu mingguan atau bahkan bulanan. Pak Presiden mengatakan mungkin baru sampai akhir tahun kita bisa mencapai itu. Itu pun dengan effort yang sampai sebesar sangat ambisius menurut saya. Nah, itu yang membedakan kenapa kemudian memang ultimately kita harusnya mengarah ke vaksin untuk melindungi kita. Tetapi pada situasi yang sangat kritis ini, emergency, vaksin itu belum bisa menolong. Kecuali kalau cakupan vaksinasi kita saat ini sudah sekitar 60%. Nah, itu tinggal sedikit lagi yang bisa kita lakukan. Oke. Soalnya kalau di masyarakat mungkin mikirnya kalau udah vaksin udah aman, terus kalau udah pernah kena nggak mungkin kena lagi. Jadi atau kalau udah pernah kena gejala ringan terus ya udah gitu aja gitu. Ya, tapi masih bisa menularkan toh. Iya. Problemnya di situ selama kita masih mengizinkan virusnya bersirkulasi, ya selama itu pula kita akan tetap berdampingan dengan COVID-19 ini. Oke. Ya. Kemudian kalau ini Pak, kita kan ini audiensnya banyak mahasiswa-mahasiswa S2 EKM. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Kadang kita melihat kondisi yang seperti ini, kemudian bisa bantu apa, bisa melakukan apa gitu. Mungkin dari Pak Doni bisa kalau dari mahasiswa itu bisa melakukan apa sebetulnya? Banyak. Yang pertama, jangan menyebarkan hoax. Karena banyak juga kelas menengah kita yang masih mudah percaya dengan isu-isu yang either too good to be true atau kemudian sesuatu yang tidak cukup masuk akal. Ya, dengan tidak menyebarkan hoax saja itu sudah membantu. Apalagi kalau kita bisa berperan aktif di dalam pengendalian. Banyak hal yang bisa dilakukan. Sharing konten positif itu sudah membantu. Menganjurkan orang di sekitar kita untuk bisa prokes dengan baik, untuk tinggal di rumah itu juga sudah membantu. Terlibat aktif di dalam respon penanggulangan itu juga membantu. Ada yang misalnya di Jogja kan banyak sekali komunitas untuk melakukan itu. Ada yang terlibat dalam membuat shelter komunitas, ada yang terkait untuk memberikan informasi-informasi positif, webinar, sosialisasi dan sebagainya. Ada yang fokus pada untuk debunking hoax, itu juga sudah sangat membantu. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa merespon itu secara bersama-sama. Apalagi kalau kemudian bisa mengadvokasi kepada penguasa lokal bagaimana sih melihat dan merespon COVID ini secara proper. Ya, oke. Terima kasih Pak Doni. Mbak Gitka, apakah di IG atau di website ada pertanyaan untuk Pak Doni? Baik, sejauh ini masih di Zoom ya, Mbak? Halo? Ya, Mbak. Sudah ada pertanyaan yang di IG atau di website? Oke, mungkin sejauh ini belum ada, Pak. Cuman mungkin kalau Gitka yang bertanya boleh nggak ya, Mbak Lutfi? Boleh, silakan. Silakan, Mbak. Halo, Dr. Iris, apa kabar? Semoga Baik. sehat selalu ya, Pak. Oke. Amin. Kayaknya penyiarnya juga pengen nanya nih, Pak. Silakan, Sudah Mbak. tertahankan. Oke, baik Pak. Mengenai PPKM ini sendiri ya Pak ya, banyak sekali mungkin di lingkungan saya, mungkin Pak ya, lebih tepatnya mungkin bapak-bapak ibu tetangga atau mungkin teman-teman Gitka sendiri ya, yang kalau bisa dibilang anak milenial nih Pak.
Mhm. Karena kan PPKM sendiri ini kan memang kalau di beberapa daerah mungkin beda ya Pak ya untuk mungkin periode PPKM ini terpusat mungkin dari pemerintah seluruh Indonesia juga menetapkan gitu. Cuman di daerah mungkin ada yang bervariasi, ada yang ini ditutup, ada yang dibuka gitu ya Pak ya dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, kalau mungkin kita lihat sedikit di jalan saja ya Pak. Kalau Mhm. saya pribadi tuh melihat eh, kondisi di luar sana itu melihat jalan raya Pak. Mhm. Apakah rame ataukah sepi gitu ya Pak ya. Cuman Mhm. ironisnya kalau saya lihat di kota Jogja masih ramai dan seperti tidak ada perubahan. Apakah apa ya Pak ya yang menyebabkan hal ini? Maksudnya berkaitan dengan mobilitas masyarakat juga tinggi. Apakah karena masih kantor buka atau apa perasaan saya sendiri ya Pak ya seperti di IKM sendiri kan kita hampir semuanya itu WFH gitu kan Pak yang Ya, seharusnya memang di rumah. Nah, apakah di instansi-instansi dalam sektor yang lain inikah yang menjadi hambatan dari PPKM itu? Terima kasih, Dokter Iris. oke. Eh, saya boleh menunjukkan grafiknya Google Mobility nggak ya? Oh, boleh, monggo Pak. Tapi ini nanti katanya stop other computer sound share. Eh, kalau tidak, ya nggak apa. Kalau nggak bisa ya wis. Lebih begini Mbak, sebenarnya yang yang kalau kita lihat yang ada di jalan di Jogja itu sebenarnya uh, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu berkontribusi terhadap penularan mobilitas per se yang kita lihat di jalan, maksudnya mobil, motor dan sebagainya. Karena sifat mobilitasnya itu sangat individual, ya kan? Yang akan menyebabkan penularan itu di ujung mobilitas di jalan itu ngapain? Apakah ke Malioboro dan kemudian kerumunan di Malioboro, ataukah ke kafe, ataukah ke kantor dan sebagainya. Makanya di Google Mobility yang ditunjukkan kan itu ke tempat rekreasi, ke kantor, ke pasar dan sebagainya. Bukan di jalannya itu sendiri. Terutama di Jogja, di Indonesia ya, karena justru kita tidak punya public transport yang bagus. Mobilitas orangnya itu kayak di dalam sebuah lorong kapsul gitu. Orang terpisah-pisah dari yang lainnya. Dan itu tidak berkontribusi cukup tinggi untuk penularannya. Nah, begitu kita selesai dengan pergerakan itu, kita ada di mana dan ngapain dan berapa banyak orang, itu yang akan mempengaruhi penularannya. Jadi di jalan rame selama kemudian misalnya tokonya itu tetap sepi atau kemudian tempat-tempat berkerumunnya itu tetap sepi, itu menjadi relatif tidak bermasalah. Nah sekarang yang terjadi ketika PPKM kita menyekat-nyekat jalanan menjadi sepi, tapi itu tidak kemudian diterjemahkan bahwa orang tinggal di rumah. Ya, karena tadi yang saya sebutkan di Google data dari Google Mobility itu peningkatan orang yang ada di rumah sebelum dan setelah PPKM itu hanya 2-3%. Sementara orang perubahan dari mereka yang ke kantor dan tidak itu bisa sampai 20%, juga sama yang pergi ke tempat wisata itu juga bisa sampai 20-an%. Jadi itu yang menyebabkan penularannya itu tetap terjadi. Menjawab nggak kira-kira pertanyaan jawaban saya? Menjawab Pak, terima kasih banyak Dokter Iris. Oke, Dokter Iris mungkin kalau mau share screen sudah bisa, sudah kita matikan share sound-nya. Oke. Saya hanya mau menunjukkan sedikit tentang Google Mobility-nya. Nah ini. Boleh ya Mbak Lutfi, dipersilakan Dokter Iris. Bisa Ya, kelihatan? tentu saja. Kelihatan, Pak? Nah, Google Mobility itu sebenarnya mencatat perubahan pergerakan. Baseline-nya itu sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu dianggap sebagai sesuatu yang normal.
setelah pandemi itu ada perubahan atau tidak. Seharusnya perubahannya itu menjadi berkurang, minus di sini. Jadi baseline-nya itu 0, kemudian dia akan menjadi turun. Nah, kecuali yang di residensial, karena di residensial itu kan di perumahan, jadi seharusnya makanya bisa kelihatan ini ada positif itu yang ada di residensial saja, seharusnya. Nah, dulu pada awal-awal pandemi, apalagi PSBB pertama, yang di residensial itu bisa sampai 40% ada di residensial. Tapi bahkan ketika bulan Mei Juni kita bisa lihat yang di rumah itu sangat sedikit, mungkin hanya 5%-an. Nah, sekarang sekitar 70%-an, dan kalau dibandingkan dengan tanggal 3 sebelum PPKM, bedanya tidak terlalu banyak, mungkin 2-3%. Tapi kalau kita lihat misalnya yang di rekreasi, di rekreasi itu sebelum tanggal 3 itu kan kecil, perubahannya cukup signifikan nih. Bisa sampai mungkin sekitar 20%-an di sini. Demikian juga yang di tempat wisata. Sebelumnya itu relatif kecil, kemudian cukup banyak yang ke taman, kemudian turun drastis. Di workplace juga demikian, meskipun kita lihat pola mingguan, di mana di ini sebagian di minggu pertengahan itu banyak di rumah. Nah, 39%, 36%, 25%, 61% itu sepertinya tidak terkait dengan 17% penambahan orang di rumah, atau mungkin sekitar 2-3% dibandingkan sebelum PPKM kemarin. Nah, pertanyaannya, sebenarnya orang yang sudah tidak pergi ke tempat wisata, tidak pergi ke tempat kerja, tidak pergi ke tempat rekreasi, itu kemana perginya kok dia tidak muncul di rumah? Nah, itu pertanyaan besarnya yang menyebabkan kenapa penularan itu belum sampai turun meskipun kita sudah seminggu lebih melakukan PPKM. Itu. Mbak Gitka, sudah? Siap, Mbak Menjawab ya? Lizzie. Menjawab, terima kasih dokter. Ya, kalau ngomongin perpanjangan PPKM nih Pak, kita kan tadi ya prinsipnya sebetulnya sama. Cuman kalau misalnya implementasinya juga masih sama, ini prognosisnya seperti apa Pak ke depannya kita? Ya, prognosisnya akan sama, karena ya kan, prognosisnya akan sama, seperti yang Einstein bilang, halo, Ya, terdengarkah? terdengar. Ya, maaf. Kalau Einstein kan pernah bilang quote yang terkenal kan, insanity itu melakukan hal yang sama tetapi berharap outcome-nya berbeda. Ya, Ya, toh? Ya, kalau kemudian kita masih melakukan hal yang sama, kemudian kita berharap outcome-nya berbeda, itu sama saja dengan kegilaan, sesuatu yang tidak masuk akal lah. ya, oke. Jadi teman-teman, kuncinya adalah membatasi mobilitas. Yang bawa virus dibatasi. Kita yang bawa virus itu orang, jadi yang dibatasi adalah mobilitas orang-orangnya agar tidak menyebarkan, dan yang belum kena, yang masih susceptible, yang masih vulnerable juga tidak dapat dari yang kena. Sebetulnya prinsipnya seperti itu, tapi kenapa masih ya kita karena banyak faktor yang ini ya Pak Doni ya, yang pro kon tadi ya Pak Doni ya. Ya. Kalau mungkin pada level aplikasi di lapangan kan sebenarnya kita punya contoh baik nih. Kita sekarang bicara tentang itu teori-teori ya, orang mengatakan tapi sebenarnya kan kita punya contoh baik, contoh seperti Vietnam, contoh seperti Selandia Baru, Ya. contoh seperti Taiwan, itu
kan menggunakan prinsip yang sama. Mm-mm. Begitu ada kasus, awal yang mereka lakukan ya containment kasus tersebut. Tapi kalau kemudian bocor sampai kasusnya menyebar, ya mereka akan menghentikan mobilitas penduduk. Vietnam saja saat ini dengan kasus yang relatif kecil, untuk ada Delta ini, mereka sudah melakukan lockdown yang sangat kuat, sangat besar. Teman saya yang di Ho Chi Minh itu sudah 2 minggu ini tidak boleh keluar dari apartemen, kecuali untuk membeli grocery. Mm-mm. Nah, itu prinsip yang sama digunakan di Vietnam, di Taiwan, di New Zealand. Bedanya apa? Bedanya mereka masyarakat di sana melakukan 1M yang sekarang terkenal, Manuto. Mereka Iya, patuh, betul. ya toh? Mereka patuh. Mereka tidak ada yang mendebat kebijakan itu. Mereka patuh karena mereka tahu kalau mereka melakukan bersama-sama secara konsisten, kita bisa mengalahkan virus tersebut kok. Ya dari waktu ke waktu pasti akan ada kebocoran, virusnya akan menular lagi. Ya. Tapi ketika itu terjadi, kita harus melakukan bersama-sama lagi. Nah, yang Manuto ini Gitu. mungkin nanti yang perlu dibahas lebih lanjut gitu mungkin ya dengan Bu Siwi atau dengan Bu Yayi gitu. Atau Pak Doni ada Ya, tapi kita juga bisa melihat gimana, Mbak? yang prinsip Manuto Ya, ini yang sebenarnya begini, ini juga ada kaitannya dengan apa yang namanya kalau di social determinant ada kohesivitas kita tuh menjadi sangat rendah saat ini. Sosial kapital kita menjadi sangat rendah. Kita secara ideologi dan politik itu sudah sangat terbelah. Sama seperti di Amerika. Sama seperti di negara-negara yang gagal mengendalikan COVID ini. Di Amerika, di Brasil, di India, itu sudah sangat politically, ideologically divided. Jadi apapun yang dikatakan oleh lawan politik kita yang kita anggap berseberangan, itu dianggap sebuah kebohongan. Dan itu akibat dari praktek politik kita sejak ya 2 periode ini ya, yang sudah sangat keras itu. Dan setiap kita tidak bisa bilang bahwa oke, kita ada di tempat yang sama, kita menderita bersama, sama seperti pada awal kemerdekaan dulu, sama-sama menderita, sama-sama harus berjuang. Sekarang ya kalau yang ngomong orang itu yang tidak ada dalam kubuku, ya itu harus aku tentang. For the sake bahwa itu yang seharusnya terjadi, bukan karena itu benar atau tidak. Nah, itu yang terjadi saat ini di tempat kita. Dan itu yang tidak terjadi di Vietnam, di Taiwan, di New Zealand. Baik pemerintah maupun kelompok oposisi tahu sama-sama, dan masyarakat pendukungnya tahu sama-sama bahwa virus ini tidak mengenal afiliasi politik, afiliasi agama, ras, tidak mengenal KTP, dan sebagainya. Nah, problem itu yang kita punya saat ini. Oke. Ya, betul, Pak. Fenomenanya banyak ya, Pak, di sosmed. Ini ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Pak, di Zoom. Izin bertanya, PPKM sudah berjalan 10 hari dan kasus masih saja tinggi dengan penularan terutama dari kontak tracing. Sedangkan di jalan-jalan utama atau di luar sana mobilitas sudah dibatasi sedemikian rupa. Artinya mungkin penularan sudah sangat tinggi di intern. Nah, ini tadi ya Pak, di kampung-kampung, di desa, di kampung gitu. Banyak yang terpapar dan banyak yang positif dan banyak yang menutupi, tidak mau dites gitu. Ya. Bagaimana ini Pak cara untuk mengatasi fenomena yang seperti ini? Wah, itu pertanyaan pada Bu Siwi, Bu Yayi kalau itu, karena ini masalah behavior. Tapi sedikit mengklarifikasi bahwa kontak tracing-nya itu tidak menyebabkan penularan. Kontak tracing-nya itu menemukan mereka yang tertular. Begini, ketika
problem dengan COVID itu kan orang pertama ada yang asimptomatik, 70% asimptomatik. Meskipun banyak penelitian menunjukkan yang asimptomatik tidak semenular mereka yang simptomatik, mereka masih bisa menulari. Yang kedua adalah ini menjadi adanya penularan yang silence transmission atau penularan yang diam, yang senyap. Yang kedua ada presymptomatic transmission. Jadi bagi yang mereka bergejala, COVID itu sudah menular lebih kurang 2 hari sebelum gejala itu muncul. Jadi ini juga menyebabkan orang-orang tidak aware bahwa yang sedang dia hadapi di depan atau di sekelilingnya itu adalah sumber-sumber penularan. Nah, satu-satunya cara ya kita harusnya melakukan 5M, tidak hanya 3M tapi 5M yang ada mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Nah, selama itu orang-orang tidak mau melakukan, ya resiko penularan akan tetap terjadi. Tapi gimana caranya agar orang itu mau melakukan, itu yang lebih paham dan lebih canggih, itu tempatnya Mbak Lutfi di HBSE. Ada Bu Siwi juga menyimak di sini. Ada Bu Siwi. Bu Siwi, kami persilahkan. Enggak ada. Ini Bu Siwi tidak. Pak Doni. Ada Bu Siwi. Enggak ada lah. Monggo Bu Siwi, ini pertanyaannya kayaknya pas dijawab Bu Siwi ini. Ya, bagaimana kalau tadi dikatakan bahwa ya masalahnya adalah mereka kurang mampu memahami bahwa penularan itu bisa terjadi ketika mereka berkerumun, kemudian melakukan aktivitas bersama-sama dan sebagainya. Itu tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Doni, bahwa kalau yang mengatakan adalah orang itu tidak sepaham dengan saya, kemudian saya tidak percaya, gitu ya. Sampai sekarang itu masih banyak sekali orang yang tidak percaya ada virus, tidak percaya pakai masker itu membantu, dan tidak percaya bahwa berkerumun itu bisa menularkan, gitu ya, saling menularkan. Nah ini. Tidak terbatas pada orang yang pendidikannya rendah ya Bu Siwi ya? Tidak batas pada yang berpendidikan rendah. Masalahnya seperti itu ya. Jadi ada orang-orang yang ketika dia mendengarkan dari 1-2 orang yang berbeda, kemudian dia paham atau sesuai dengan keyakinannya, maka dia itu akan ikuti terus, gitu ya. Jadi saya kira bagaimana orang itu bisa melihat hanya dari orang-orang yang beberapa orang yang mempunyai ketidakpercayaan itu kok bisa ngomong yang macam-macam gitu maksud saya. Jadi bagaimana membatasi itu yang akan susah gitu ya. Karena selama ini saya kira masyarakat itu lebih ke paternalistik gitu ya, apa yang dikatakan oleh orang yang dia dia ikuti, follow gitu, itu lebih dipercaya, padahal orang ini belum tentu mendukung apa yang kita lakukan bersama-sama ini. Jadi ini adalah hal yang mungkin perlu dilihat kembali ya. Jadi kampanye besar-besaran sudah kita lakukan, tetapi ya mungkin tidak bisa menyentuh juga seperti itu ya. Itu tadi karena sudah terbelah, itu yang agak sulit itu sekarang ini seperti itu. Ya. Dan kalau kita mungkin menambahi Bu Siwi, kalau kita melihat bahasa-bahasa yang digunakan oleh mereka, saya sering menyebutnya COVID denial ya. Itu sama seperti bahasa-bahasa yang digunakan oleh para buzzer politik. Bahasa-bahasa yang menggunakan hypnolanguage, hipnosis, yang lebih mengarah pada
bukan pada facts dan apa orang diajak menggunakan otak sadarnya, tapi bahasa-bahasa yang arahnya ke hipnosis, yang ke emosi, ke Enggak, ya. otak emosional. Dengan satu Itu yang operasi akan gitu. lebih mudah te- terekam Ya, terkait dengan ketakutan dan sebagainya dibandingkan bahasa-bahasa yang rasional. Entah itu ketakutan atau itu kemudahan, itu ya, sesuatu yang emosional lebih mudah ditangkap. iya. Ketika sejak awal dia sudah tidak percaya, kemudian ada orang yang ngomong seperti itu, ya kemudian Ya, langsung dia akan mengikuti dia terus gitu ya. Ya, Iya. ya. Seperti sebetulnya dia sudah percaya, ya, tapi cari pembenaran dengan ada orang yang ngomong gitu, oh benar berarti gitu ya Pak ya. Bu Iya. Tiwi. Dia hanya percaya sebetulnya yang apa yang dia percaya, betul, terus ada orang. betul, Ya, betul. betul dan betul, betul. Dan media sosial, internet dan media sosial itu dengan algoritma AI-nya itu membantu mereka untuk enforce kepercayaannya. Media sosial kan memberikan kita feed berdasarkan barang tertentu, maka iklannya itu barang-barang sekitar itu saja. Jadi ketika kemudian orang itu sudah punya preferensi, maka pesan-pesan muncul masanya di media sosial itu ya pesan-pesan yang akan mereinforce keyakinannya. Ini yang sering disebut sebagai echo chamber. Jadi kita ada di dalam bubble realitas kita sendiri. Nah itu tantangannya Bu Siwi itu selaku behavior scientist. Iya. Ya, tantangan yang berat. Ya, tapi kita harus kerjakan. Ya, ini salah satunya adalah ya dengan radio, dengan ini, dengan itu banyak sekali yang harus kita lakukan, Pak Doni ya. Terima kasih Pak Doni sudah mendukung. Ya, Ya. Ya, terima kasih Pak Doni dan Bu Tiwi. Nggak kerasa ini sudah 8.3, udah lewat 4 menit. sama-sama. Terima kasih semuanya yang sudah join di acara pada pagi Ya. hari ini. Semoga semua tetap sehat selalu, jaga kesehatan dan 5M. Baik, acaranya saya kembalikan ke Mbak Gita. 1M. Terima kasih. 1M Manuto. Monggo Mbak Gita. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lutfi, Satu Nisa, dan juga Bapak Dr. Riris. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan selalu dimerdekakan untuk melakukan kegiatan apapun dan beserta Amin. keluarga kita yang ada di rumah ya. Terima kasih Dr. Riris. Baik, Sama-sama sahabat sehat. Mbak, sehat selalu. Terima kasih Pak. Baik, sahabat sehat, tidak terasa ya kita saat ini masih di kondisi PPKM. Tentunya ilmu hari ini merupakan ilmu yang sangat bermanfaat tentang apa yang kita jalani saat ini. Semoga kita semua dapat menjalankan PPKM ini sesuai dengan harapan yang kita punya. Jangan sampai disia-siakan ya Pak ya, PPKM yang sudah kita laksanakan ini, dan ikuti protokol kesehatan dan stay di rumah. Baik Bapak Ibu, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 8:36 di Coffee Talk hari ini kita membahas mengenai efektifkah PPKM Mikro dalam pengendalian COVID-19. Tadi disampaikan efektif kalau misalnya dijalankan dengan benar ya Pak ya. Dan Raisa Radio akan mengajak berbincang Bapak Ibu semua mengenai COVID-19 dan juga informasi kesehatan yang lainnya. Dan kami segenap kru yang bertugas mohon maaf apabila ada salah kata dan juga perilaku. Stay tune terus di Raisa Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Reach for